Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitasari, NIM 21242003 dari kelas B jurusan Magister Teknik Informatika. Di sini saya bersama dua teman saya, Prasaras Adi Nugroho dan juga Tri Oktava Baskara akan membahas tentang segmentasi citra paru menggunakan K-means clustering. Adapun latar belakang dari studi kasus ini yaitu dalam bidang kesehatan, segmentasi biasa digunakan untuk mempermudah tenaga medis untuk menginterpretasikan citra medis pasien, khususnya di bidang radiografi. Dengan memanfaatkan intensitas dan nilai piksel citra, segmentasi citra radiografi dengan metode K-means clustering dapat dilakukan. Pada penelitian ini, citra yang digunakan adalah citra paru hasil CR. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai K atau jumlah cluster yang tepat untuk memvisualisasikan citra CR dengan mengabaikan citra jantung yang terbentuk pada citra paru kiri. Jumlah cluster yang terbentuk divisualisasikan dengan jumlah warna yang terbentuk pada citra hasil clustering. Algoritma clustering disusun dengan menggunakan Anaconda Navigator dengan bahasa pemrograman Python dengan menguji coba nilai K atau jumlah cluster mulai dari 1 sampai 10. Dari penelitian diperoleh bahwa K sama dengan 2 atau jumlah cluster sama dengan 2 dapat memvisualisasikan pembentukan warna yang lebih nyata dibandingkan dengan jumlah cluster yang lain. Adapun definisi dari segmentasi citra, segmentasi citra merupakan proses yang mempartisipasi citra ke dalam beberapa daerah berdasarkan sifat tertentu untuk mendapatkan objek yang terkandung dalam citra. Contohnya, sebuah gambar akan disegmentasi berdasarkan objek. Dari sini kita akan tahu satu objek dan juga satu latar. Kemudian kita dapat melabeli suatu objek tersebut dengan suatu label objek. Segmentasi citra juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mengidentifikasi kelompok piksel yang memiliki kesamaan. Jadi di sini kita bisa mengidentifikasi berdasarkan warnanya. Jika dalam satu citra memiliki warna hijau, maka kita bisa mengidentifikasi bahwa warna tersebut sebagai sebuah rumput, biru adalah air, coklat pasir, harimau oranye, dan sebagainya. Adapun tujuan dan kegunaan dari segmentasi citra, yang pertama dari segi kuantifikasi bahwa segmentasi citra dapat menghitung jumlah objek tertentu pada citra dan menghitung ukuran kelainan pada citra medis. Sedangkan dari segi deteksi, segmentasi citra dapat mendeteksi lokasi, keberadaan, maupun bentuk objek, dan memisahkan latar belakang dan objek citra. Terdapat 4 metode yang paling sering digunakan dalam metode segmentasi citra. Yang pertama yaitu metode thresholding, kedua region drawing, ketiga split and merge, dan yang keempat yaitu metode clustering. Pada kasus ini, kami akan menggunakan metode clustering dengan algoritma K-means clustering, di mana K-means clustering itu sendiri merupakan sebuah algoritma yang efektif untuk menentukan cluster dalam sekumpulan data di mana pada algoritma tersebut dilakukan analisis kelompok yang mengacu pada pemartisian N objek ke dalam K kelompok atau cluster berdasarkan nilai rata-rata atau means terdekat. Seperti kita lihat pada gambar di samping kiri ini, terdapat dua gambar, yaitu sebelum diterapkannya K-means clustering, kita dapat lihat bahwa data-data tersebut tercampur dalam satu kelompok. Namun setelah diterapkannya algoritma K-means clustering, data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan cluster yang telah ditetapkan. Adapun tahapan-tahapan dalam algoritma K-means clustering, yang pertama yaitu tentukan berapa banyak jumlah K atau cluster. Untuk segmentasi citra biasanya menggunakan jumlah cluster sebanyak 2.
Namun kembali lagi pada tujuan awalnya, jika ingin memisahkan objek dan latar, maka kita cukup menggunakan jumlah klaster yaitu 2, yaitu untuk objek dan juga untuk latar belakang. Kedua, tentukan secara acak titik yang menjadi lokasi pusat klaster atau centroid. Ketiga, tentukan pusat klaster terdekat untuk setiap record menggunakan rumus Euclidean distance. Di sini merupakan rumus dari Euclidean distance, dan record itu sendiri merupakan pixel yang terdapat pada citra tersebut. Setelah pixel tersebut dihitung, selanjutnya akan ditentukan nilai pixel tersebut lebih mendekati centroid yang mana. Tahap yang keempat yaitu tentukan klaster terdekat untuk setiap data dengan membandingkan nilai jarak terdekat. Pixel mana yang nilainya paling dekat dengan klaster yang mana. Misalnya, nilai pixel tersebut lebih mendekati klaster 1 dibandingkan klaster 2, maka dapat disimpulkan bahwa pixel tersebut masuk ke dalam klaster pertama. Tahap yang kelima yaitu perbarui nilai pusat klasternya. Itu menggunakan rumus cluster center sama dengan sigma AI per N, di mana N merupakan jumlah cluster. Kemudian untuk mendapatkan hasil cluster segmentasi yang baik, kita dapat memperbarui nilai pusat clusternya sampai tidak ada lagi data yang berpindah cluster. Dalam proses segmentasi citra ini, tahapan yang pertama yaitu dilakukannya preprocessing. Data sampel yang diperoleh dari rumah sakit berupa data visual citra hasil CR yang disimpan dalam data file DCM atau DCOM. Sebelum clustering, citra CR harus melalui tahap preprocessing yang meliputi akuisisi citra, ekualisasi histogram, dan resize citra. Preprocessing perlu dilakukan sebagai tahap awal pengolahan citra digital agar citra yang digunakan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari segmentasi citra. Pada kasus ini, kami menggunakan Anaconda Navigator dengan bahasa pemrograman Python. Di sini kami menggunakan library OpenCV, di mana library OpenCV ini digunakan untuk mengolah gambar dan juga video. Kemudian kita akan mengimport library OpenCV tersebut, kemudian mengimport library numpy dan matplotlib.pyplot. Selanjutnya itu masuk ke tahap preprocessing. Yang pertama itu dilakukan pembacaan citra. Di sini kita menggunakan library OpenCV dengan function mread dan nama filenya berupa paru.jpg. Selanjutnya dilakukan konversi citra ke RGB dengan menggunakan function septic_color. Di sini jika gambar tersebut berbentuk grayscale, maka akan dikonversi ke bentuk RGB, namun jika gambar tersebut berbentuk RGB, maka akan tetap berbentuk RGB. Selanjutnya, reshape gambar ke pixel array 2 dimensi agar dapat dihasilkan jumlah pixel yang baru dan 3 color values atau RGB. Lalu dilakukan konversi pixel array ke bentuk plot. Kemudian, print image shape citra tersebut, dan print pixel values atau hasil dari konversi pixel citra. 533, 650 merupakan pixel citra, dan 34, 64, 50 merupakan hasil konversi pixel citra. Selanjutnya yaitu proses ke segmentasi citra. Yang pertama itu mendefinisikan kriteria pemberhentian atau stopping kriteria dari algoritma tersebut menggunakan function term kriteria IPS dan term kriteria max iteration. Lalu menentukan jumlah klasternya. Di sini kita menggunakan jumlah klaster sama dengan 2. Kemudian mengkonversikan kembali ke nilai 8 bit agar mendapat menjadi citra kembali. Kemudian meratakan flattened limit array.
mengkonversikan semua piksel ke warna sentroid, kemudian reshape kembali ke dimensi gambar awal, lalu memfilter noise menggunakan median filter blur sama dengan 5, dan menghilangkan noise menggunakan open area morphology X. Selanjutnya kita masuk ke tahap hasil menampilkan hasil segmentasi citra. Adapun hasil dari segmentasi citra ini, kita dapat melihat gambar berikut. Gambar yang pertama merupakan original image dari citra paru. Kemudian gambar kedua merupakan hasil segmentasi citra dengan jumlah cluster sama dengan 2. Namun pada gambar 2 ini kita dapat lihat bahwa masih terdapat noise. Kemudian gambar ketiga kita lakukan segmentasi citra dengan menggunakan median filtering untuk mengurangi noise tersebut. Dan gambar yang terakhir merupakan hasil segmentasi citra dengan open area. Di sini kita dapat menghasilkan hasil segmentasi citra yang baik, di mana sudah banyak noise-noise yang berkurang. Adapun kesimpulan dari studi kasus ini, yaitu bahwa segmentasi dengan metode K-means clustering menunjukkan hasil terbaik pada jumlah cluster 2, karena pada K sama dengan 2, citra hasil clustering menunjukkan penayangan batas warna yang jelas. Citra hasil clustering ini dapat dijadikan data awal, Computerized Age Diagnosis atau CID, citra pada paru hasil radiografi sehingga jenis penyakit atau ketidaknormalan dapat dideteksi secara komputerisasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.